kehadiran-Mu sampai saat ini kami menikmatinya. Kalau sebentar kami akan belajar firman-Mu, biarlah ketetapan-Mu ini tertanam di dalam hati kami dan menjadi pegangan hidup kami. Sebab yang menghantarkan kami Tuhan pada pengharapan yang sungguh, yang pasti hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Itu yang mengantarkan kami kepada masa depan yang terbaik yang Tuhan sudah persiapkan. Tuhan, urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Zakaria yang akan menyampaikannya buat kami. Biarlah Tuhan memberikan pengurapan-Mu, dicurahkan Tuhan buat hamba-Mu, sehingga kami boleh berlimpah-limpah menikmati berkat dari penyampaian firman Tuhan hari ini Tuhan. Dan kami terberkati, dan kami semakin dibentuk, dan kami semakin dikuatkan dari hari ke hari. Kami jemaat-Mu GPS Purwokerto, kami membuka hati Tuhan untuk mendengarkan dan mendapatkan berkat dari firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan amin. Saya persilakan pada hambanya Bapak Pendeta Zakaria untuk maju ke depan. Shalom. Puji Tuhan. Pertama saya minta syukur pada Mas Nono dan Mbak Vivi yang telah beberapa hari melayani saya untuk keliling Purwokerto. Saya juga sampaikan salam untuk Ibu supaya Ibu tetap diberkati Tuhan dengan kesehatan yang sempurna. Saya berterima kasih kepada jemaat yang ada di tempat ini, jemaat GPS Purwokerto yang mau menerima saya. Dan terimalah salam dari jemaat GPS Haleluya Palur, ya, bukan Solo tetapi sudah luar kota Solo. Dan doakan agar jemaat GPS Haleluya Palur juga diberkati sama dengan GPS Purwokerto saat ini. Amin. Nah, mari kita belajar tentang firman Tuhan. Hari-hari ini adalah tahun politik. Tahun politik itu tahun yang panas. Keadaannya panas. Lalu ekonomi juga panas. Ya, kalau di Solo banyak pabrik yang memberikan kesempatan pada karyawannya masuk seminggu itu tiga hari. Bayangkan seminggu 6 hari aja kadang-kadang tidak cukup, apalagi 3 hari. Tetapi berkat dari Tuhan luar biasa. Kenapa saya katakan berkat dari Tuhan luar biasa? Karena Tuhan itu peduli terhadap kita. Amin. Pernah merasakan kepedulian Tuhan? Amin. Tuhan itu mengajak umatnya, orang-orang percaya, agar lebih dekat. Lalu kalau sudah lebih dekat, Tuhan memberikan kemudahan kepada orang yang dekat pada Tuhan. Diberi kemudahan, cukup dengan tutup mata, cukup dengan tunduk kepala, cukup dengan mengatakan Tuhan tolong. Tidak panjang, ya. Saya tidak pernah ngajar jemaat doa panjang. Kalau penyembahan panjang, tapi kalau doa itu sudah mau apa? Kadang-kadang orang yang sudah bingung itu hanya satu kata yang diucapkannya, Tuhan tolong. Dan hebatnya pertolongan Tuhan itu turun kepada dia yang minta. Karena apa? Karena Tuhan siap untuk memberikan kemudahan. Tuhan memberikan kekuatan. Vivi kemarin ngomong dengan saya bahwa pinggangnya sini kalau untuk duduk lama sakit. Nah, serahkan aja sama Tuhan. Ya, serahkan pada dokter. Kadang-kadang tidak tepat juga. Menantu saya sakit dibawa ke dokter, kata
pembengkakan empedu. Pagi hari boleh pulang. Di rumah makin kesakitan, makin sesek, bawa ke rumah sakit lain. Ternyata pembengkakan jantung. Di sana dirawat 7 hari dan akhirnya kembali ke surga. Salah dalam prediksi dokter. Tapi kalau Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan hanya cukup mengatakan bilurku menyembuhkan. Nah, dan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu belajar tentang satu ayat yang memberikan tawaran kepada kita. Tawaran, ya, satu saat kalau di satu RT atau satu RW ada tawaran, ayo ada beras murah, ada minyak, ada sembako murah, 100.000 dapat beras 5 kilo, dapat minyak 1 liter, dapat gula, dapat teh, dapat juga super mie atau sari mie 5 buah. Ibu-ibu murah atau mahal itu? Ibu-ibu yang biasa beli berasnya 5 kilo, minyaknya 1 liter, gulanya 1 kilo, masih ditambah dengan super mie 5, 100.000, murah atau mahal? Mahal ya? Murah. Sekarang beras 15. Ya. Pengumuman itu diberikan pada tanggal sekian, jam sekian, sembako akan dibuka. Antri enggak kira-kira? Antri. Berarti ibu-ibu itu menerima tawaran itu, lalu dia menanggapi tawaran itu, dia membawa uang, antri pun mau. Harapannya sampai pada nomor yang ditentukan masih, karena barang murah itu habisnya cepat. Hari ini kita juga mendapatkan tawaran yang luar biasa. Mari kita buka Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30. Kita akan baca bareng-bareng. Minimal kita pernah membaca itu. Jadi besok kalau ditanya malaikat pernah baca Alkitab, pernah kapan? Di gereja bareng Pak Sakaria. Di sini ada apa? Bacaan Alkitab enggak? Atau ada wajib untuk membaca Alkitab enggak? Halo? Wajib ya? Baca enggak? Kadang-kadang ya, mudah-mudahan ini nambah kadangnya ya. Marilah kepadaku, mulai dari itu 3, 4. Marilah, ayo baca bareng. Oh, Matius 11 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Sudah? 3, 4. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu pun akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, ini tawaran. Kalau kita kepingin, kalau kita ingin mendapatkan ya tawaran itu kita tanggapi. Sesudah kita tanggapi, kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita dapat menikmatinya. Ya, supaya kita dapat menikmatinya. Banyak anak Tuhan ayat ini apa? Banyak anak Tuhan ayat ini mengerti, tetapi belum tentu dia menikmatinya. Nah, kita perhatikan apa yang dikatakan Tuhan. Aku akan memberi kelegaan
kelegaan itu kelepasan. Aku akan memberi kelepasan kepadamu. Apa yang dilepaskan? Mereka-mereka yang berletih, lelah, lesu, ya, marilah kepadaku semua yang letih, yang lelah, yang lesu, aku akan memberi kelegaan padamu. Nah, keletihan itu apa? Ya, keletihan, kelelahan, kelesuan itu keadaan hidup kita. Kadang-kadang kita dibuat lelah karena penyakit. Kadang-kadang kita dibuat lelah karena masalah hidup ekonomi. Kadang-kadang kita diberi lelah karena masalah rumah tangga, masalah pekerjaan. Dan saya berharap jemaat di tempat ini tidak punya masalah. Amin. Tenang. Ya, ini loh. Kalau kita di gereja tuh aminnya kenceng, tapi mudengnya enggak, menikmatinya enggak. Lalu apa artinya? Apa kelebihan kita dengan orang dunia? Nah, kita yang punya keletihan, ada yang sakit hari ini, enggak ada, puji Tuhan. Ada yang hidup kekurangan, puji Tuhan, no, hebat jemaat. Haleluya. Hah? Haleluya. Haleluya ya. Atau haleluya. Ada yang punya masalah. Tidak ada ya, tidak ada yang ngaku paling. Ya, masalah itu silih berganti loh. Ya, saya bangun tidur, masalah sudah ada. Mandi jadi masalah. Kamar mandinya hanya satu, cucu saya dibangunkan tidak bangun-bangun, padahal dia harus ke kolam renang jam 5 pagi. Nanti kalau didahului yang lain, mandi belum selesai, ini baru bangun, padahal jam dia dituntut jam 5 harus sampai kolam renang. Masalah kan? Ibunya ya merenggut, bapaknya bagaimana? Marah-marah. Saya, opanya mosok ikut marah. Saya lus-lus, cepat bangun. Ayo, ini semua nunggu kamu, semua akan ngantar kamu. Ayo, cepat bangun. Masalah. Ibunya ngomongnya apa? Wus, karo opane dimanja, marahi geger. Nah, wes, padu karo boe. Sudah masalah kan? Masalah itu silih berganti, ada yang berat, ada yang kecil, ada yang berat, ada yang lemah. Tapi tetap namanya masalah. Janji Tuhan, aku akan memikirkan. Amin. Yang sakit, yang kurang, yang punya masalah hidup, yang macam-macam itu tadi, Tuhan jawabannya, aku akan memberi kelegaan padamu. Tawaran ini akan kita tanggapi atau akan kita hafalkan? Oh iya wes, ana Alkitab ono, ya ada di Alkitab. Marilah datang kepadaku, aku hafal kok. Tapi kalau tidak bisa, bagaimana caranya untuk menikmati kelegaan yang dari Tuhan ini? Sama dengan bohong. Ya, Kristen yang bermasalah ya tetap masalah. Padahal kita ini sudah dipilih dari Tuhan. Dari kegelapan dipindah ke tempat yang terang. Dari berbagai macam kesulitan hidup kita ini dipindahkan oleh Tuhan menjadi orang yang berkemenangan. Tapi masuk kelompok berkemenangan tidak berkembang, percuma. Ya, Tuhan kepingin setiap orang Kristen itu tiap hari bersaksi, puji Tuhan, aku ditolong Tuhan. Temannya tanya, lah ditolong apa?
Wah, saya sakitnya luar biasa. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiap hari harus ada kesaksian. Kelegaan itu bukan seminggu sekali, kelegaan itu bukan sebulan sekali, kelegaan itu tiap hari disiapkan bagaikan menu makanan. Ya, sudah disiapkan. Pengennya apa? Ada. Ini yang harusnya kita nikmati tiap hari. Kenapa? Karena kita punya Yesus yang telah berkorban. Korban Yesus itu bukan cerita. Korban Yesus itu bukan karangan manusia, tetapi korban Yesus itu kehendak Allah untuk menjawab semua tantangan kehidupan anak Tuhan. Sehingga Yesus sendiri mengatakan, marilah, panggilan ditanggapi indah. Hai kamu yang berlelah, hai kamu yang berlelah dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Nah, hari kita pelajari bagaimana supaya kita menikmati kelegaan yang telah Tuhan siapkan menjadi menu makanan setiap hari. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus datang pada Yesus. Amin. Datang. Ini tawaran. Yesus memanggil, mari datang. Nah, kalau kita tidak mau datang karena sibuk, kita tidak mau datang karena meremehkan, kita tidak mau datang karena berbagai macam alasan, bagaimana Tuhan mau menolong? Kita harus datang pada Yesus, lalu menyerahkan segala menyerahkan segala kesulitan hidup kita, menyerahkan segala kekhawatiran kita, menyerahkan segala beban. Dan manusia mesti mau menyerahkan. Amin. Amin. Nek neng gereja, amin. Pulang dibawa lagi ya. Dan kita punya ayat yang luar biasa, tidak ada yang mustahil apa? Bagi orang yang percaya. Tidak ada kata mustahil, apapun bisa jadi. Nah, ini yang diberikan Tuhan pagi hari ini, yang ditawarkan Tuhan pagi hari ini kepada kita. Namanya pasrah. Berani datang pada Yesus, pasrah. Saya mau naik bis dari Solo ke Purwokerto. Nah, yang paling bagus tuh efisiensi bisnya. Begitu saya naik, saya tanya dulu pada sopirnya, Pak, bener ini ke Purwokerto? Dia ngomong, bener. Bapak ngerti Purwokerto itu mana? Ya, dia masih nanggapi saya dengan baik. Ngerti, saya ngerti arah Purwokerto. Saya apal jalan-jalannya. Bapak pernah tabrak enggak? Sopirnya sudah mulai, ini wong numpak tenanan pura. Loh, saya kepengen yakin betul kok. Akhirnya bis itu jalan. Begitu bis jalan, di depan itu ada mobil papasan. Pak, hati-hati loh Pak. Belok kiri Pak, belok kiri, hati-hati. Ada lagi bis, ada lagi mobil lain. Pak, direm. Belum seperempat jam saya naik bis efisiensi itu, diapakan? Diturunkan, kira genep. Bener kan? Pertama saya tanya, Pak, ngerti ini ke Purwokerto? Di depan itu kan sudah ada jurusan Purwokerto gitu ya. Lalu, Pak, sudah apal nyopir? Bisa nyopir? Bisa, dia sopirnya. Pak, sudah pernah tabrakan? Wes,
sudah tanda tanya. Nah masih begitu bisnya berjalan, hati-hati Pak, rem Pak, belok kiri Pak, ada mobil di depan. Ya akibatnya saya nggak sampai Purwokerto, baru jalan Jogja ke barat 10 kilo itu sudah berhenti. Nah ada Bapak berhenti, tolong Mas turun sini aja, nanti cari bis yang Mas yakin betul. Ya yakin betul, enggak perlu banyak pertanyaan, yakin betul, sudah naik itu aja. Kalau naik di sini Mas enggak yakin ya sudah dulu. Banyak orang seperti ini. Yakin Yesus hebat? Yakin. Yakin Yesus hebat? Yakin. Sing yakin lagi separuh Mas. Ya. Yakin Yesus luar biasa? Yakin firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, kalau sudah yakin seperti itu, tidak usah banyak tanya lah. Ya, tidak usah banyak tanya. Yesus memberikan tawaran, ayo datang kepada. Kita harus pasrah hidup. Yang namanya pasrah hidup itu tak baleni, sama seperti naik bis, tidak perlu banyak tanya. Sopirnya mengatakan, Mas, kamu tidur aja sudah cukup. Ya, sehingga saya kebiasaan naik bis, begitu 5 menit jalan, saya tidur, rasa mikir. Ya, tekan-tekan sampai pada tujuan dengan baik. Kalau saya menyerahkannya dengan baik, kalau saya menyerahkannya dengan banyak tanya, diturunkan di jalan. Berapa kali kita diturunkan di jalan oleh Yesus? Oleh Yesus, jare percaya kok ngono kan gitu. Maka Tuhan mengatakan, serahkan kuatirmu, serahkan permasalahan hidupmu. Kita datang lalu berani menyerahkan hidup, berani percaya pada Yesus, dan berani percaya tentang kemampuan Yesus. Tuhan kita tidak pernah salah. Amin. Amin. Tuhan kita tidak pernah menipu kita. Jemaat saya yang saya beri ajaran tiap hari, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu pakai. Matius 6 itu. Ya apa? Saya katakan bukan hanya apa, terapkan dalam hidupmu. Kalau kamu seminggu 3 kali bekerja dan kamu harus memberikan uang saku pada anak tiap hari, dan ada kebutuhan ekonomi yang lain, ayat ini mampu enggak menjawab? Dia ngomong, ya gimana Pak? 6 hari aja nggak cukup, karena gaji di Solo itu uangnya itu uang Jerman, Bapak. Uang Jerman itu kan uang rupiah. Kalau uang rupiah enak, di sana itu uang Jerman. Uang Jerman itu newis dijejer, gitu ora kedungan. Hebat di Solo. Gajinya UMR, umumnya malah ruwet. Bapak Ibu sampai dipikir UMR umumnya malah ruwet. Di Jerman sisa nyebut hasilnya UMR 1.700.000. Ya Pak, tinggal bayar sekolah anaknya, punya moni. Iki nggo tuku lampu, iki nggo pajak listrik, iki nggo pajak air. Jadi sing kurang Pak. Iki musim jagung iki. Ngosek. Lah iki mau wis mbok tata mbok jejer-jejer ngono mau. Lah aku sing kerja endi? Ya kuwi Pak di Jerman wis tak jejer ora kedungan. Mandat takon golek meneh. Nah, tapi saya ajar dia, jangan kamu khawatir. Dan khawatirnya bagaimana Pak? Allah di surga memperhatikan kita. Filipi 4 mengatakan Allahku kan Memenuhi segala kebutuhanku loh.
dipenuhi. Jadi jangan khawatir. Itu harus diletakkan di dasar kehidupan kita. Sebab begitu kita khawatir, tidak jadi kerja, malah jadinya penyakit dalam hidup kita. Percayalah bahwa Yesus punya kemampuan yang luar biasa. Demi anaknya, Yesus mampu membelah laut. Demi anaknya, Yesus mampu memberi makan di padang gurun dengan roti mana. 2,5 juta yang ada di padang gurun. Tiap hari itu memberi makan 2,5 juta manusia. Tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang sakit. Dia diajak jalan-jalan terus. Karena apa? Bangsa Israel pasrahnya tenanan. Mau pasrah ke siapa? Tidak ada. Dia sudah lupa. Tidak ada gambar dewa bersama dengan orang perjalanan bangsa Israel. Tidak ada. Sudah mau tidak mau pasrahnya hanya Tuhan. Nah sekarang saya minta jemaat di Purwokerto ini tanggapi ayat ini. Marilah datang kepada. Tidak ada yang diarahkan. Tidak ada siapapun juga. Kalau kita menanggapi dengan serius, maka kita akan menikmati kemurahan Allah yang mengatakan jangan khawatir yang pertama. Langkah kedua, kalau kita makin pinter, kita dapat Allah lakukan memenuhi. Kalau kita makin pinter, dekat dengan Allah dan makin pinter, Yesus mengatakan dalam Yohanes 10, Aku datang supaya kamu hidup dan hidupmu dalam kelimpahan. Sama dengan anak sekolah. Anak sekolah itu kalau kelas 1 SD, ada yang punya cucu atau punya anak kelas 1 SD, layaknya cocoke disangoni pirang. Ada berapa sangnya? Berapa sang? Puji Tuhan. Kalau sudah kelas 3 SD sangnya berapa? Juga tidak sanggup. Sang. Terus antar jemput gitu ya. Ya. Terus kira-kira kalau nanti ada apa, temannya beli sesuatu gitu, kamu tidak usah ya. Kalau kamu beli awas. Apa gitu? Enggak. Orang tua itu kalau sudah kelas 3 SD itu pulangnya jam 1 loh. Sekarang anak pulang itu jam 2, jam 3 loh. Ya enggak, kita beli air putih kan ada kebijakan. Ya. Saya punya cucu saya yang hari ini lomba itu STM kelas 2. Dia bawa kontainer sendiri, dia bawa bekal sendiri. Tapi orang tuanya tetap nyelipin uang. Engkau nekon fotokopi, engkau nekon ngopo. Aku orang didik kok. Ya, jadi tetap ada kebijakan. Makin tinggi sekolahnya, makin banyak uang sakunya. Ada yang sudah mahasiswa, anaknya kasih sangu enggak ya? Enggak Pak, masak sendiri di rumah. Enggak mungkin ya. Apalagi kalau dia di Jogja gitu. Pak, kontrak. Enggak Pak, dia tidur di musola. Hari ini tidur di musola, ini besok di musola sana. Udah, orang tua tuh bijaksana. Kita belajar, gereja ini tempat untuk belajar. Gereja ini sekolah. Selain kita beribadah kepada Allah, ada pelajaran tiap hari. Firman Tuhannya ini, firman Tuhannya ini, mempelajari, diberikan kepada kita untuk dipelajari. Nah, yang pertama, jangan kamu khawatir. Sesudah rodo pinter, lakukan
memenuhi. Wes pinter, aku datang supaya kamu hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tatarannya seperti itu. Berarti kita harus benar-benar berpegang pada firman Tuhan yang katanya ya dan amin, itu harus betul-betul diyakini. Kalau di sini dikatakan marilah kepadaku, ayo datang. Sesudah datang ngapain? Ayo menyerahkan segala beban hidup kita. Sesudah kita serahkan beban hidup kita, ngapain lagi? Mari kita mempercayai. Kalau saya serahkan pada Yesus, ini alamat yang tepat. Kenapa? Dia serba bisa. Nah, sesudah itu Yesus memberi pelajaran. Sesudah berserah tenang, diberi pelajaran. Pelajarannya apa? Pikullah kuk yang kupasang. Kuk itu bentuknya kayu panjang, lalu ada kotak di sebelah kiri, sebelah kanan. Tujuannya apa? Kuk ini untuk mengajar berjalan bersama. Ada indukan atau ada sapi yang lebih tua, lebih dewasa, lalu ini sapi muda. Belajar untuk jalan, belajar untuk menurut iramanya. Kadang cepat, kadang lambat, dan terus berjalan ke depan. Dia tidak bisa berjalan miring atau ke kiri atau ke kanan kalau yang sebelahnya ini tidak belok. Jadi kuk itu satu pasangan, satu alat yang digunakan untuk mengikuti apa jalan dari yang dewasa ini. Yang dewasa ini Yesus berada di kanan kita, lalu kiri kita dipasangi namanya kuk itu. Supaya apa? Supaya bisa berjalan bersama Yesus. Gampang apanya? Namanya orang dipaksa gampang. Indonesia ini gampangnya, tertibnya kalau pulang, kalau kerja. Kerja itu disiplin, kalau pulang jam 4 itu, jam 4 kurang seperempat itu sudah tang gitu, berubut. Kalau masuk itu suka-suka, yang alasan kepalang kereta lah, yang alasan lampu traffic lightnya itu mati sehingga membuat macet di situ, macam-macam. Nah, ayo kita berjalan pada Yesus, jangan menganggap sukar. Kita dilatih, didisiplin oleh Yesus. Kapan kita berdoa, kapan kita baca Alkitab, kapan kita ke gereja, disiplin. Ya, kalau kita disiplin, maka perjalanan kita ini makin lama makin kuat. Iman kita ini makin lama makin kuat. Kalau imannya sudah kuat, tidak ada yang mustahil itu menjadi milik kita. Yes. Kita hanya punya sebesar biji sesawi saja, kita mampu memindahkan gunung. Nah, orang yang belajar bersama Yesus, orang yang berjalan bersama Yesus itu memiliki aura surgawi. Kebiasaan-kebiasaan kita sudah kebiasaan seperti Yesus. Dulu nyanyian saya waktu masih muda remaja, ada satu lagu, seperti Yesus, seperti Yesus. Ada yang tahu? Itu saja ku pinta. Ya, nyanyian kuno. Nah, orang yang berjalan dengan Yesus adalah orang yang setiap hari sudah mampu mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran hidup. Kenapa? Tuhan ada bersama kita. Yes. Ya, Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu keadaan kita, dan Tuhan itu Bapa kita, Tuhan itu Ibu kita. Kalau
kita kurang, seorang ibu kalau menanak nasinya kurang, anaknya pulang sekolah, wes mau sih, lah ibu wes mau. Ya. Ibu sudah makan tadi. Dia selalu mengatakan seperti itu. Tuhan kita tidak membiarkan kita hidup di dalam kekurangan. Amin. Amin. Tuhan kita tidak mengharapkan kita hidup di dalam sakit penyakit. Amin. Tuhan kita tidak mengharapkan kita hidup dalam masalah. Ya, itu harus diyakini. Kenapa? Tiap hari aku berjalan bersama Yesus. Ada kuk yang dipasang di pundaknya. Lalu akibat lain kalau kuk itu sudah dipasang, kita belajar pada Yesus untuk hidup lemah lembut. Lemah lembut itu bukan kalau berjalan ya lambat, bukan itu. Karakter kita diubah oleh Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang ditertawakan oleh tetangga. Katanya Kristen, kok masih main piring terbang? Katanya Kristen, kok mulutnya masih mengatakan hal-hal yang jelek? Saya punya jemaat saya itu bersaksi, Pak, dulu sebelum saya jadi Kristen, ucapan saya itu kotor-kotor. Tetapi sesudah saya jadi Kristen, sekarang dulu sebelum jadi Kristen, saya itu diparapi, diberi nama panggilan tetangga, culek. Loh, culek ya apa Mbak? Sak culek elek. Dan cucunya itu sudah mentransfer kejelekannya. Mbahnya sakit, saya besuk di depan pintu, ngani, sakar ini, ngan, kalimat akhirnya tuh ngan, sama ngetok gini mimbar kalau sarungan gitu. Cucunya, dan itu nggak kerosok kalau nyakiti hati atau kata-kata jelek itu nggak kerosok. Begitu saya pulang, cucunya dipanggil, Mbah Wis bertobat. Kok kowe ora bertobat? Aku marisi kowe Mbah. Untuk warisan untuk bondone, tetapi untuk kata-kata. Itu kata-kata kotor itu mulai dari Surabaya sampai Aceh ada semua. Sehingga pendetanya mau besuk mbahnya yang sakit, dipisui dengan lawan. Apa wis hebat Bapak Ibu? Kata kotor itu gampang tertular dalam hidup kita. Tetapi begitu kita bersama dengan Yesus, karakter kita berubah. Ya, datang pada Yesus, berani menyerahkan segalanya, lalu memikul kuk yang Tuhan beri, maka kita punya persekutuan yang indah dengan Yesus. Betapa bangganya kalau hidup kita dikawal oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Begitu dikawal oleh Yesus dan mengatakan hidupmu mengalami kelegaan. Perjalanan hidup pasti akan mengalami berbagai macam kesulitan, berbagai macam masalah, pasti. Tetapi tenang, kalau kamu hidup bersama dengan aku akan memberi kelegaan pada kamu. Jemaat yang sakit, yang punya masalah, yang mengalami kekurangan. Kemarin saya bulan ke mall mana ini? Rita. Hah? Rita. Di sana ada mobil yang ditawarkan kepada saya, mobil listrik 300 sekian. Mbak kita ke IDP sing sekian sesuk ternoy. Lah DP ini pinter nak 20.000. Wah, pinter Pak. Ya,
Ndak mau tak DP 20 sirkus esok tak akan ngeterke yang Solo gitu. Ndak mau. Ya. Jangan khawatir. Tuhan berikan berkat untuk Nono dan Vivi karena kecelakaan kan. Naik motor kan. Tuhan sudah tidak izinkan naik motor. Tuhan akan berkati mobil. Amin. Yakin? Yakin. Nah, harus itu dong. Kalau kita yakin, pendetanya punya keyakinan yang kuat, jemaat juga punya keyakinan yang kuat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang luar biasa. Hari ini Kau memberikan pelajaran kepada kami anak-anak-Mu supaya hidup kami lega setiap hari, hidup berkemenangan setiap hari, hidup penuh dengan damai sejahtera. Dan biarlah Roh-Mu bekerja. Setiap jemaat Kau jamah, setiap jemaat siap untuk menyerahkan hidupnya kepada Yesus, dan Yesus akan memberikan kelegaan kepadanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kurang Tuhan cukupkan, yang bermasalah Tuhan angkat masalah, sehingga kami nanti pulang dengan sukacita yang sempurna. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum saya serahkan kepada Mas Nono, saya ajak jemaat menyanyi. Di altarnya ku bawa hidupku, yang puriku dan bebaskanku, yang upah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sadarkan di altarnya. Saya menjemput saudara untuk bangkit berdiri. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, yang puniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat